Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Insya Allah video ini akan tayang di hari Rabu tanggal 9 Agustus pagi hari, insya Allah. Jadi gue ucapkan selamat beraktivitas di pagi hari. Semoga lancar-lancar terus, apapun yang dilakukan, lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa doakan gue juga ya. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan seperti gue tulis di judul. Jadi ini mengintip bagaimana preseason sejauh ini. Sejauh ini artinya sampai dengan gue bikin video ini, mengenai tim Premier League. Selain Manchester United, tentu saja Manchester United sudah menyelesaikan preseason. Ada 4 pertandingan yang dilakukan di Eropa, 2 sebelum ke Amerika, 2 setelah datang dari Amerika, di mana untuk pertandingan di Eropa Manchester United meraih 3 kemenangan sekali seri. Tapi di Amerika sempat mengawali dengan kemenangan menghadapi Arsenal, tapi Manchester United juga menderita kekalahan ya kan ketika menghadapi Wrexham. Tim muda Manchester United kalah 10 pemain, menghadapi Real Madrid juga kalah, dan menghadapi Borussia Dortmund. Sebelum gue memulai membahas tentang masalah tim lain, kalau dari sisi hasil, sekali lagi gue ingin menyoroti dari sisi hasil. Tentu saja ini bukan sesuatu yang melegakan. Sekali lagi kalau kita lihat dari sisi hasil, karena tentu saja Manchester United tidak bisa meraih hasil sebaik, menurut gue ya, sebaik preseason musim lalu. Walaupun tentu saja ya namanya preseason, uji coba, untuk menguji dan juga untuk mencoba. Dan sering sekali hasil di preseason ini tidak selalu tegak lurus dengan apa yang akan diraih di kompetisi resmi. Karena kompetisi resmi ini akan sangat panjang, akan sangat banyak dinamikanya, banyak faktor yang akan mempengaruhi performa, terlebih lagi hasil dari tim-tim yang berlaga. Preseason tentu saja penting untuk dalam rangka persiapan, ya kan? Dan kalau gue lihat Manchester United, dengan skuad yang ada yang datang, ada yang pergi, lalu juga bagaimana Erik ten Hag membuat komposisi tim yang dalam garis besar kalau gue lihat dibagi menjadi 3. Tim utama, tim cadangan ya, atau tim kedua, dan juga tim muda, di mana tim cadangan atau tim kedua ini juga ada kombinasi dengan tim muda. Jadi gue ngeliat ada 3 komposisi, dan kesamaan dari 3 komposisi itu terlihat jelas bagaimana permainan ya, sistem permainan, filosofi, strategi, bahkan sampai juga dengan formasi yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Kalau gue lihat sih diterapkan secara hampir secara sama, ada sinergitas di sana di 3 komponen masing-masing tim yang tadi gue sebutkan itu tadi. Gaya main sudah jelas, keinginan sudah jelas, arahnya juga sudah jelas kemana. Tapi dalam pengimplementasiannya di atas lapangan memang Manchester United belum bisa secara rapi, belum bisa secara sempurna, belum bisa secara perfect, dan menurut gue itu wajar. Nah, yang penting menurut gue adalah dari apa yang diraih, hasil terutama, gaya permainan juga, balik lagi juga hasil bisa diperbaiki tentu saja ketika kompetisi resmi yang semakin dekat ini akan segera dimulai. Nah, itu tadi secara ringan amatiran Manchester United. Gue sekarang ingin melihat tim-tim lain. Jujur ini tidak semuanya gue saksikan, jadi gue hanya melihat dari hasilnya saja, dan dari situ akan gue tarik mungkin kesimpulan sementara secara ringan amatiran tentu saja ya. Siapa nih kira-kira yang punya peluang akan menjadi mungkin pesaing yang ketat bagi tim-tim yang menghuni di papan atas. Ini merupakan klasemen Premier League musim lalu. Manchester City, Arsenal, ada Manchester United, Newcastle, Liverpool. Gua juga ingin melihat Tottenham, dan terakhir adalah Chelsea. Dimulai dari Manchester City. Ini adalah 4 pertandingan Manchester City di mana mereka meraih 2 kemenangan dan juga meraih 2 kekalahan. Kekalahan terakhir tentu saja di Community Shield, di mana Manchester City kalah adu penalti sebelum mereka bisa unggul duluan. Nah, ini menarik bagaimana skuad dari Pep Guardiola kalau dari sisi hasil ternyata nggak perfect banget, tapi Manchester City kalau gue lihat trennya memang seperti itu ya. Mereka ini bahkan tidak jarang terlambat panas di kompetisi resmi, tapi begitu mereka bisa nyetel, nah mereka konsisten meraih hasil bagus. Mereka sangat berpengalaman di Premier League sehingga
Kalau dari sisi pengalaman paling tidak ya, mereka menjadi juara dalam beberapa kompetisi terakhir. Erik ten Hag pun juga menyinggung ya kan, mungkin tidak ada tim yang bisa berbicara mengenai peluang juara di preseason kecuali Manchester City. Itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Tapi balik lagi, ini merupakan hasil preseason dari Manchester City sejauh ini. Dan gue bergeser ke Arsenal. Nah, Arsenal ini jumlah pertandingannya berbeda jika dibandingkan dengan Manchester City. Pasukan Pep Guardiola ini lebih banyak ya. Mereka meraih satu kekalahan ketika menghadapi Manchester United, tapi mereka mampu menang menghadapi Barcelona dengan skor telak 5-3. Dan tentu saja mereka sudah meraih trofi pertama musim ini di Community Shield ketika mereka menang secara dramatis menurut gua menghadapi Manchester City, di mana mereka sempat tertinggal dulu kan, lalu mereka bisa menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan melalui adu penalti. Nah, bergeser sekarang ke Newcastle. Newcastle juga memiliki preseason yang banyak, bahkan dari pertengahan Juli, di mana tim asuhan Eddie Howe ini tidak tersentuh kekalahan. Luar biasa. Mereka juga banyak menghadapi tim-tim Britania ya, Gateshead, Rangers, Aston Villa, Chelsea, dan Brighton. Mereka bersiap nih nampaknya kalau menurut gua untuk lebih fokus ke kompetisi domestik, dengan mereka juga mengadakan pertandingan dengan tim di luar Inggris, yaitu adalah menghadapi Fiorentina dan menghadapi Villarreal. Yang menarik adalah bagaimana tim ini selalu mencetak gol. Bahkan di 2 pertandingan terakhir mereka mampu mencetak berapa gol tuh? 6 gol dengan tidak kebobolan. Newcastle menurut gua akan menjadi kuda hitam di papan atas. Musim lalu mereka sukses ya, mengamankan tiket Liga Champions, dan musim depan mereka akan diuji nih konsentrasinya, fokusnya akan seperti apa. Karena ini sesuatu hal yang sangat baru, bukan hanya bagi Newcastle tapi menurut gua bagi pelatih Eddie Howe juga. Dan seringkali sih fokus dari tim terutama yang sudah lama tidak berkompetisi di Eropa ini akan menjadi tantangan. Karena ketatnya jadwal dan lain-lain ini sering mengganggu fokus dan juga konsentrasi. Tapi dari sisi hasil preseason menurut gua Newcastle bagus ya hasilnya. Bergeser ke Liverpool, tim ini yang musim lalu gagal mengamankan tiket Liga Champions. Mereka memainkan sejauh ini ada 5 pertandingan. Yang menarik adalah mereka menderita satu kekalahan menghadapi Bayern Munchen. Tapi menurut gue langsung melihat bagaimana produktifnya tim asuhan Jurgen Klopp. Sekali lagi ini gue lihat dari sisi hasil saja ya, bagaimana mereka paling tidak mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Ini kalau dilihat dari sini nampaknya berbahaya nih lini depan dari Liverpool, yang musim lalu mereka sudah berinvestasi banyak dengan mendatangkan Darwin Núñez dan juga Cody Gakpo. Ditambah lagi mereka masih punya seorang Mohamed Salah. Dan menurut gua ya sisi penyerangan dari Liverpool kalau melihat dari hasil-hasil preseason ini nampaknya menakutkan ya, dan ini harus diwaspadai oleh tim-tim papan atas lainnya yang finish musim lalu, termasuk juga Manchester United. Bergeser ke Tottenham ya dari WhoScored ini kalau gue lihat dia melakukan 3 kali uji coba, cukup produktif juga Tottenham ini. Dan Harry Kane ini tetap menjadi tumpuan di lini depan di banyaknya gol yang mereka ciptakan, walaupun saga ataupun drama dari Harry Kane ini masih terus berlanjut. Akan mempengaruhi keadaan tim? Yes, menurut gua masa depan dari Harry Kane ini jelas ya akan mempengaruhi situasi tim. Apalagi kalau seandainya dia cabut dari Tottenham Hotspur di musim panas ini. Ini akan menjadi suatu tantangan besar bagi tim yang berusaha untuk bangkit ya kan, setelah 2 musim lalu tampil cukup impresif di Premier League. Tapi tidak dengan musim lalu. Bagaimana kalau dia stay di Tottenham Hotspur? Itu juga masih bisa sangat berpengaruh, karena kalau Harry Kane tidak menandatangani kontrak baru, spekulasi ini akan terus bergulir. Mungkin bagi Harry Kane sendiri tidak ada pengaruhnya karena dia merupakan pemain yang top profesional, katakanlah demikian. Tapi
bagaimana situasi dengan fans, bagaimana situasi dengan dressing room, menurut gue sedikit banyak akan berpengaruh di sana. Tapi sejauh ini dari 3 pertandingan ini sangat produktif ya Tottenham Hotspur. Terakhir Chelsea di pertandingan yang dilalui bersama dengan pelatih baru Mauricio Pochettino yang meraih 3 kemenangan 2 kali seri. Mereka seri menghadapi Borussia Dortmund, mereka seri menghadapi Newcastle, menghadapi Brighton mereka menang 4-3, menghadapi Wrexham menang telak 5-0. Mereka menggunakan tim inti pada saat itu ya. Kalau dilihat dari sisi hasil, Chelsea nampaknya ada perbaikan, dan tentu saja mereka juga membutuhkan hal ini, artinya mendapatkan hasil-hasil yang positif di pre-season. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan percaya diri, meningkatkan mental bagi para pemain terutama yang menurut gua terpuruk musim lalu, hasil yang sangat buruk bagi Chelsea. Nah, Mauricio Pochettino selain dari sisi teknis, dia juga punya tugas yang berat untuk membangkitkan mental dan juga psikologis dari para pemain Chelsea. Oke, ada beberapa pemain baru yang didatangkan, yes memang betul. Ada banyak pemain yang dilepas, yes itu juga betul. Tapi bagaimana situasi secara akumulatif dari Chelsea? Para pemain yang tetap stay, staff, dan lain-lain, menurut gue ini butuh seperti booster, terutama di preseason. Ini mengingatkan gue dengan situasi Manchester United musim lalu, ketika 2 musim sebelumnya ya tampil sangat buruk, hasil-hasilnya pun juga sangat buruk, dan di preseason kemenangan demi kemenangan yang diraih itu kan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dari tim itu sendiri, dari squad itu sendiri. Dan nampaknya ini juga yang ingin diraih atau sudah diraih bahkan oleh Chelsea, dengan harapan ya mereka ada peningkatan lagi dari sisi moral, dari sisi mental ya. Bagaimana dari sisi permainan? Well, ini sesuatu yang harus diperbaiki dan menurut gue ini tidak mudah tugas dari Mauricio Pochettino. Tapi kita lihat ya bagaimana kiprah dari Chelsea musim depan. Kurang lebih demikian ngintip hasil pre-season dari kompetitor Manchester United untuk musim depan. Mungkin di konten-konten selanjutnya gue akan lebih membahas tentang masalah perkiraan mungkin ya, situasi klasemen di Premier League, lalu juga harapan apa yang ingin gue atau target apa yang secara pribadi gue tetapkan untuk Manchester United. Mungkin akan gue bahas di konten-konten selanjutnya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih pre-season, hasil-hasil dari pre-season kompetitor Manchester United, tim mana nih kira-kira yang bisa menjadi kuda hitam, bisa ataupun juga pesaing secara ketat ya, yang mungkin akan memberikan tekanan cukup besar di papan atas? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.